Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 10 Agustus 2026. Kita awali pekan ini dengan semangat. Hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Laurentius adalah salah satu dari 7 orang diakon agung yang bertugas membantu Paus di Roma. Ia lahir di Spanyol tahun 225. Paus Sixtus kedua menugaskan Laurentius untuk mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada orang-orang yang miskin di seluruh kota Roma. Saat Paus Sixtus kedua ditangkap, Laurentius berkata kepadanya, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi, sebab tidak pantas bagi Imam Agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus Sixtus terharu dan berkata, "Anakku, janganlah sedih dan menangis. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau 3 hari lagi akan mengikuti aku dalam kemuliaan surgawi." Laurentius yang diketahui memegang harta kekayaan gereja oleh prefek kota Roma diminta untuk menyerahkan semua harta kekayaan itu. Lalu Laurentius berkata kepada prefektur itu, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari aku akan menyerahkan semua kekayaan gereja kepadamu." Lalu Laurentius segera mengumpulkan orang-orang miskin, membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Di hari ketiga, Laurentius membawa semua orang-orang miskin berarak menuju kediaman prefektur Roma. Laurentius berkata kepadanya, "Tuanku, lihatlah ini. Inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan baik." Atas keberaniannya ini, Laurentius wafat dibunuh sebagai martir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Alleluia, alleluia, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Acara tebak-tebakan dalam jokes bapak-bapak di acara televisi Lapor Pak buat saya selalu tersenyum. Contoh ya, mereka bikin tebak-tebakan kayak begini. Binatang-binatang apa yang jalannya pelan? Jawabannya biri-biri. Loh, kok bisa biri-biri? Karena kalau cepat namanya buru-buru katanya. Binatang apa yang hidupnya selalu sendirian? Jawabannya adalah berang-berang. Kok bisa? Karena kalau rame-rame namanya bareng-bareng. Lalu ada teka-teki lagi. Ikan apa yang asli dari India? Jawabannya ikan koi. Kok ikan koi dari India? Karena ada lagunya, "Koi milik gaya." Lucu sekali teka-teki itu. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, firman hari ini istimewa. Yesus bukan sedang berteka-teki ketika mengumpamakan dirinya dengan biji gandum yang jatuh ke tanah. Yang dilakukan oleh Yesus adalah
bernubuat, bukan berteka-teki. Tapi ia bernubuat tentang keselamatan yang akan dianugerahkan Allah melalui wafatnya di salib. Ia bersabda, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap tinggal satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kok bisa? Ini bukan teka-teki, katanya kok bisa. Karena biji atau benih harus dimasukkan ke dalam tanah, alias ditanam. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Setelah benih ditanam, benih itu akan menyatu dengan tanah, mulai membelah diri, hancur. Namun dari pembelahan diri, dari kehancuran benih itu, menghasilkan tunas yang bertumbuh dan akhirnya berbuah. Demikian pula dengan Yesus yang mengorbankan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Ia wafat dan dimakamkan seperti benih yang jatuh dan mati. Namun ia bangkit sebagai yang sulung untuk menyediakan tempat bagi kita dalam rumah Tuhan. Yesus yang mati dan memberikan diri menjadi kurban penebusan untuk kita. Inilah makna benih yang mati dan menjadi berarti. Sama seperti lilin saya kira, yang rela menghabisi dirinya demi menerangi kegelapan. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini semangat berkorban kadang-kadang direduksi dengan hal-hal material. Semangat berkorban kadang-kadang ujung-ujungnya adalah intensi pribadi. Aku udah buat ini loh, aku udah buat itu. Sekarang apa yang aku dapat? Pengorbanan yang dilakukan hanya demi mendapatkan sesuatu karena telah melakukan ini dan itu tidak tulus. Dengan demikian, apa yang kita buat menggerus makna dari pengorbanan yang sejati. Belajar dari pengorbanan Yesus sebagai biji gandum dan yang mati. Kita diajak untuk memberikan diri sepenuhnya tanpa punya orientasi pada kepentingan diri. Sudahkah kita mau berjuang untuk itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.